Merasa enggak? Sama sekali enggak merasa? Lempeng aja sih dari tadi. Jadi aja enggak merasa ada sesuatu yang mengajak kita, yang mengundang kita untuk bersama-sama seperti dalam kata pengantar saya itu. Apa ajakannya? Dari tadi pada kemana ya? Ajakannya apa tadi dalam kata pengantar? Bagaimana mungkin kita akan menanggapi ajakan itu, tawaran itu, undangan itu, kalau sikap kita ya kayak begini, diam aja. Jelas sekali kalau hari Minggu Prapaskah pertama itu kita diajak, kita ditawarkan, kita diundang untuk membangun dunia baru di dalam Shalom. Ingat kan sekarang? Mengangguk juga enggak, ini piye toh? Diingatkan diem, ditanya diem, terus mau ngapain ke gereja? Setelah itu akan mendapatkan apa? Kita benar-benar diajak dan diundang untuk membangun dunia baru, yaitu dunia baru dalam Shalom atau dunia baru di dalam keselamatan. Jadi panggilan kita itu menjadi sangat jelas. Jangan tumpang kaki dong, kan lagi bisa. Menjadi sangat jelas bahwa kita itu diundang untuk menumbuh kembangkan, merawat dan memperjuangkan hidup di dalam Shalom itu, hidup di dalam keselamatan itu. Itu dirasakan enggak ketika mendengarkan bacaan-bacaan hari ini? Pilihan panggilan kita, undangan yang diberikan kepada kita itu persis dengan apa yang dikatakan oleh Yesus yang belum lama saya maklumkan. Saatnya sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Panggilan untuk masuk di dalam kerajaan Allah itu persis dengan membangun dunia baru di dalam Shalom. Karena kerajaan Allah itu tidak lain adalah Shalom itu sendiri. Ketika kerajaan Allah itu bisa ada dan terbukti dalam kehidupan kita, maka dunia ini atau kita ini akan merasakan bagaimana damai atau hidup yang damai seperti itu. Bagaimana kita mengalami kasih, bagaimana kita mengalami cinta, bagaimana kita mengalami perhatian yang benar-benar datang dari Allah yang begitu mencintai kita. Kalau kita dipanggil untuk membangun dunia baru dalam Shalom, berarti kita harus benar-benar kembali melihat ke dalam diri kita sendiri. Sama halnya ketika kita sekarang memasuki masa prapaskah, pantang dan puasa, pertobatan, dan akhirnya nanti kita akan berujung pada perayaan Paskah itu. Jadi selama 40 hari ini kita benar-benar harus melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita itu sebagai murid-murid Kristus, murid-murid Kristus yang seperti apa?
Murid-murid Kristus yang benar-benar setia dan mau memperjuangkan dan mau menjalankan ajaran-ajaran yang Kristus berikan kepada kita, atau sebaliknya. Kalau hidup kita sebaliknya, berarti kita memang terlanjur jauh untuk meninggalkan jalan Allah itu. Maka disitulah kita perlu membersihkan diri kita, menyucikan hidup kita, menyucikan diri kita agar benar-benar pantas hidup di dalam shalom itu. Makanya kalau hari ini kita melihat tuh dari bacaan pertama yang tadi memperhatikan dengan sungguh-sungguh, di sana ada perjanjian antara Allah dengan Pak Teguh. Bukan. Perjanjian Allah dengan siapa? Astagfirullahaladzim. Perjanjian Allah dengan siapa tadi? Ya? Lektor sebutkan tadi. Dengan Nabi Nuh. Di sana terlihat sekali perjanjian antara Allah dengan Nabi Nuh yang diselamatkan dari air bah itu. Mengapa air bah itu ada? Rupanya Allah sudah mulai muak melihat manusia itu justru bangga dengan kesalahan. Manusia itu bangga dengan kebatilan. Manusia itu bangga dengan dosa. Maka satu-satunya cara untuk membangun dunia baru di dalam shalom itu, Allah memberikan peringatan kepada manusia melalui air bah itu. Tetapi mereka yang tetap setia kepada Allah dan hidup di dalam shalom itu diselamatkan. Bicara soal air bah, kita juga sekarang mengingat kembali pada baptisan kita masing-masing. Kita dicurahi bukan hanya Roh Kudus, tapi juga kita disirami dengan air. Tandanya apa? Ketika kita disucikan di dalam air itu, berarti kita dibersihkan dari segala kesalahan dan dosa kita, supaya hidup di dalam dunia baru bersama dengan Kristus. Nah, itulah dia. Kalau Minggu Prapaskah pertama ini kita benar-benar yang memperhatikan bacaan-bacaan itu, ternyata Allah tidak pernah mau manusia itu jauh darinya. Allah itu tidak akan pernah membiarkan manusia tenggelam di dalam kesalahan dan dosa. Nah, kalau Allah yang mencintai sedemikian rupa, kita ini sebagai manusia sikapnya seperti apa? Masih bangga dengan kesalahan? Masih bangga dengan kebatilan-kebatilan? Masih bangga dengan dosa-dosa kita? Sangat tidak beralasan kalau sikap kita seperti itu. Dan jangan salahkan Allah. Kalau Allah akhirnya tidak mencintai kita dan tidak memberikan shalom itu kepada kita. Oleh karena itu, kita sekarang mulai memasuki masa Prapaskah. Berarti masa untuk bercermin dan melihat siapa diri kita. Sebagai manusia, seperti apa hidup saya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Karenanya orang-orang yang mau setia di jalan Allah, mau mengikuti kehendak Allah, maka kasih dan cinta Allah itu pun akan terus-menerus ditawarkan kepada kita. Jadi, jangan sampai kita itu bertobat hanya pada masa Prapaskah. Setelah masa Prapaskah kita kembali meninggalkan Allah. Berarti di situ kita tidak bekerja sama dengan Allah membangun shalom itu dalam kehidupan kita. Jelas sudah, tugas kita bersama-sama tidak lain adalah menumbuh kembangkan shalom itu, merawat shalom itu,
dan kemudian kita memperjuangkannya supaya kita setiap saat, setiap waktu hidup di dalam dunia baru karena kasih Allah menaungi kehidupan kita. Mau enggak? Ditawarin gitu aja enggak mau. Yang angguk kepala cuma sedikit gitu loh ya. Jadi berarti di situ apa? Bercerminlah kepada diri kita sendiri. Tuhan memberkati.